103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Nah, pagi ini kita bakal bahas DFM Mania bersama narasumber kita. Ada Mbak Wuli Handarini, SH, SPSI, MPSI, Psikolog Humanika Consulting. Assalamualaikum pagi Mbak Wuli. Waalaikumsalam Mbak Nurul, selamat pagi. Pagi, Gimana puasa apa hari ini? kabar? Insya Allah puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Puasa ya baik, Mbak? sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah. Oke. DV Mania pagi ini kita bahas media sosial dan pengaruhnya pada kesehatan mental. Nah, kalian juga bisa gabung nanti DV Mania bareng sama Nurul dan juga Mbak Uli. Kirim pertanyaan ke WhatsApp kita ke nomor 0811991034. Oke, Mbak Uli, ini pertama-tama mungkin bisa dijelasin dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan media sosial dan kesehatan mental? Nah, hubungannya di mana korelasinya? Silakan Mbak Uli. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya ya Mbak Nurul ya. Pertama-tama saya juga mau menyapa dulu nih para DFM Mania yang setia mendengarkan acara Ngopi Sehat di Radio DFM. Semoga setiap informasi yang kita bagikan itu bisa menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Dan selamat menjalankan ibadah puasa juga buat para pendengar yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, tadi Mbak Nurul bertanya soal apa sih media sosial dan kesehatan mental serta kaitannya ya. Iya, benar. eh Zaman sekarang nggak mungkin kali ya Mbak ya, nggak ada yang pegang ataupun yang nggak punya aplikasi media sosial ya, Iya, ya kan benar dari banget Mbak Uli. Kayak dari tadi pagi anak-anak nih, aja sekarang. contohnya. Mm-mm. Tadi pagi sekitar jam 7 lewat gitu tuh Instagram lagi down, Mbak. Jadi Oh kenapa? ada beberapa akun yang dia tuh ke logout sendiri terus nggak bisa login. Dan di situ tuh di Twitter Oh, udah pada rame kayak rame kan? bikin hashtag Instagram down atau kok tiba-tiba gitu. Jadi itu salah satu tanda bahwa setiap orang panik gitu ketika media sosialnya terganggu misalnya. Iya, Gitu. itu adalah salah satu nanti ciri gangguan yang mau saya bahas ya, Oh, oh ya seperti itu. benar. Jadi kita sekarang sudah tidak bisa menolak adanya media sosial karena itu adalah bentuk dari salah satu kemajuan teknologi ya. Iya, Jadi media sosial itu adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi yang berupa perantara digital yang memfasilitasi penggunanya untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi, kemudian mencari informasi, dan berekreasi dengan berbagai hiburan dengan cara membagikan konten yang isinya itu bisa tulisan, bisa video, bisa foto, seperti itu ya. Nah, kalau oke. kesehatan mental sendiri itu adalah satu kondisi yang dimiliki seorang tentang kesejahteraan dirinya, di mana dia menyadari bahwa dia punya potensi diri, kemudian bisa melakukan apa, mengatasi berbagai tekanan dalam hidupnya untuk tetap hidup normal dan bisa bekerja dengan produktif dan menghasilkan serta bisa memberikan berbagai kontribusi. Jadi artinya hidupnya itu secara mentalnya sehat gitu ya, seperti Iya. itu. Nah, tadi apa kaitannya? Jadi kalau kita tidak menggunakan media sosial dengan bijak dan tepat, itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental kita. Oke. Pertanyaannya Hmm. kok bisa gitu ya, Mbak ya? Kok bisa Hmm. berpengaruh gitu? Nah, bisa ya. Coba deh Mbak Nurul, kalau kita perhatikan siap pengguna media sosial itu pasti akan ada perubahan terhadap emosi, ya, pikiran dan juga perilaku kita. Benar nggak? Iya, benar. Sebenarnya gini, secara emosi tuh, tadinya kita kan orang yang bukan emosional ya, tapi begitu kita misalnya apa melakukan kegiatan di media sosial, terus kita bisa memberikan komentar-komentar memancing emosi, misalnya seperti itu. Contohnya pas kemarin tuh pemilu kita membicarakan soal politik gitu kan, ya Iya, kan berbagai WhatsApp juga yang kadang seru sampai berdebat gitu kan, padahal itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa dibicarakan dengan yang enak-enak aja, yang santai seperti itu. Nah terus berpengaruh terhadap pikiran juga misalnya gini, dengan banyaknya media sosial yang juga digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat atau negatif seperti penipuan, kita kan pasti punya kecurigaan ya kan, iya, kecurigaan pada seperti itu kan. Jadi setiap ada hal-hal yang mungkin orang itu mau benar-benar minta tolong sama kita, tapi kan kita pasti mikirnya, aduh jangan-jangan dia kena hacker nih, seperti itu kan. iya, benar. Banyak kita juga mikir kayak gitu. Nah terus perilaku, pernah nggak sih kita lihat orang nggak pegang HP sekarang gitu loh, perubahan perilaku tuh kan ya. Salah Benar. satunya di mana-mana pasti isi dompetnya atau tasnya itu atau di tangannya pasti nggak jauh dari namanya HP. Seperti itu.
Oke, berarti jauh dari semua dampak positif dari sosial media, ternyata di balik itu juga Mm-mm. berpengaruh sama kesehatan mental kita ya, Mbak Uli. Ya, termasuk salah satunya adalah data diri kita ya yang rentan ya. Dengan Mm-mm, kita iya sudah benar. punya aplikasi sosial media, pasti kita data diri sudah keluar seperti itu. Kadang nggak jarang juga nih Mbak Uli, kita share Mm, kayak data pribadi, kesukaan kita, mm-mm. favorit kita, Mm-mm. alamat kita Mm-mm. lewat Instagram Story misalnya. Itu juga sih sebenarnya Mm-mm. sering banget dianggap sepele sama orang-orang. Nah, Mm-mm. pertanyaannya gimana sih Mbak seharusnya kita ini bersosial media gitu kan? Kadang kan kita suka terbawa suasana ya, scroll scroll, nggak tahu udah 2 jam misalnya gitu gitu. Terus kita lihat postingan orang, stalking lagi nih Instagramnya misalnya, wah dia hebat ya gitu, wah dia bisa gini ya, Mm-mm. gue kapan ya gitu. Gimana seharusnya cara kita Nah, bermedia sosial yang baik? nah, itu tadi kan itu yang Mbak ceritain itu adalah sebenarnya dampak yang secara nggak langsung kita alami ketika kita mulai aktif menggunakan sosial media yang tidak tepat tapi ya. Seperti Iya. misalnya tadi kita tuh sering kita ada sesuatu misalnya akun itu nggak kita suka ya, tapi kita malah sering melakukan stalker ya, stalking Iya, ya. Kita cari bener. tahu, ngintip-ngintip seperti itu kan. Dan nanti kalau udah ketemu, kita pasti memberikan komentar yang nggak enak seperti itu, ya kan? Hmm. Nah, terus kita kadang juga suka lupa nih memposting sesuatu yang berlebihan karena mungkin kita excited atau kita senang gitu ya. Tapi kan kadang belum tentu orang semuanya pasti suka, ya kan? Kita harus terima itu gitu bahwa tidak semua orang suka dengan postingan kita. Kadang ada yang memberikan komentar yang bagus, ada yang negatif. Nah, kadang yang negatif ini kalau kita juga nggak bisa memanajemen emosi kita, itu kan bisa menimbulkan konflik, gitu kan? Atau kadang ada orang yang berkomentar, mungkin keterampilan bahasanya dia juga kurang 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 bagus ya. Jadi mungkin dia memberikan komentar bercanda, tapi kita menangkapnya itu malah jadi semacam sindiran. Nah, timbul salah paham seperti itu. Nah, kan? Ya, Jadi memang kalau menggunakan sosial media itu tadi kita pertama satu harus memanajemen kita punya apa emosi juga, kemudian kita harus juga bijak, artinya kita nggak harus menghabiskan waktu seharian untuk scrolling itu aja gitu loh. Banyak hal yang bisa kita lakukan di luar bener apa HP banget. kita. Oke, oke. Mm-mm. Nah, seperti apa Mbak dampak media sosial ini pada kesehatan mental? Apakah Mm. kemudian bisa memunculkan gangguan secara psikologis kepada penggunanya? Oke, Seperti apa gangguannya? penggunanya. Ya, oke. Jadi kan secara nggak langsung kalau kita menggunakan sosial media sebelum gangguan ya, pasti Mm-mm. ada dampak pada kesehatan mental itu misalnya gini, salah satunya ada semacam ketidakpuasan diri. Kita misalnya lihat nih postingan teman, kok bisa sih dia yang dulunya maksudnya dari yang biasa-biasa aja sekarang punya kedudukan sosial yang bagus, misalnya seperti itu ya Iya, iya. kan. Terus atau enggak, ih dulu kan dia tuh kecilnya tuh hitam, kurus, jelek, misalnya gitu ya. Sekarang bisa Mm-mm. cantik banget. Nah, Kok sekarang itulah tadi. glowing Kalau gitu ya? kita, nah kita misalnya kalau nggak bijaksana, kita kan harus mikir gini, bahwa kan bisa jadi dia bisa foto di depan mobil Jaguar itu bukan punya dia, misalnya gitu kan. Seperti Iya, itu. iya. Kan kan orang bisa aja hanya ingin membuat suatu sensasi gitu kan ya. Nah, terus bisa juga tuh kan trik kamera dong, fotonya jadi cakep misalnya seperti apa. Itu kan kita harus sudah paham kalau menggunakan smartphone seperti itu. Ya kan, ya tadi ada ketidakpuasan, terus kecemburuan sosial. Misalnya, kok bisa sih dia yang dulunya dari kalangan biasa-biasa aja sekarang bisa jadi punya kelas sosial yang di atas gitu kan. Akhirnya kita membandingkan dengan diri kita. Kita lah yang bisa ribut dengan pasangan. Nah, kok dia aja bisa, masa kita nggak bisa sih? Seperti itu, ya kan? Terus kecanduan mungkin loh, ya kan? Karena kan Iya. misalnya kita seneng nih menggunakan media sosial, itu ada efek hormon dopamin yang meningkat ya. Jadi kita karena itu senang, kita ulang-ulang seperti itu. Dan akhirnya apa bisa memunculkan juga kecemasan karena kita selalu berpikir kita ingin memposting sesuatu yang sempurna, ya kan? Yang pengen kelihatan tuh keren postingan kita seperti itu. Nah, lama-lama tadi muncul gangguan-gangguan yang lain nih. Misalnya kayak dia mulai kurang tidur, ya kan? Karena sering menghabiskan waktunya untuk apa memantau sosial medianya. Nah, sampai bisa dikatakan menjadi gangguan jika muncul beberapa hal seperti ini. Misalnya, pernah dengar istilah nomofobia nggak, Mbak? Nomofobia. Nomofobia kayak Nomofobia. pernah deh. Eh. Jadi nomofobia itu adalah no mobile phone phobia. Jadi dia benar-benar Oke. nggak bisa.
lepas dari HP-nya ya. Kalaupun dia lagi pergi ketinggalan dompet tuh nggak masalah, yang penting jangan ketinggalan HP. Gitu, Ya. ya kan? Seperti itu. Nah, terus tadi yang apa? Fubbing ya, phone snubbing. Jadi dia bisa abai dengan lingkungannya dalam arti gini, misalnya saya sama Mbak Nurul lagi ngobrol, tapi bisa saya ngobrol nggak natap Mbak Nurul gitu loh, saya lihat Hmm, HP aja terus. Banyak kan kita lihat kejadian itu, misalnya kita lagi di rumah banyak. makan, lihat ada satu keluarga, apa, ibu anak bapak gitu, tapi mereka masih masih sibuk dengan HP-nya seperti itu. Pernah lihat kan? Iya, Nah, iya, terus benar. ada lagi namanya FOMO, FOMO atau fear of missing out. Jadi takut ketinggalan notifikasi atau tren-tren yang lagi viral. Jadi terus aja dia memantau sampai kayaknya waktu tuh habis tuh gitu. Nah, ini biasanya orang kayak gini tuh paling panik kalau internetnya mati Iya. atau paketannya habis, ya kan? Seperti itu. Nah, terus tadi ada yang narsistik ya. Narsistik tuh dia memposting, benar-benar memamerkan semua yang ada di dirinya, bahkan mungkin masalah-masalah di dalam keluarganya, dirinya, dan itu diposting. Jadi semua orang tahu. Seperti itu. Kan akhirnya juga bisa menimbulkan komen-komentar negatif seperti itu, ya. Oke, Terus oke, ada yang oke. voyeurism tadi, yang mengintip, stalking, ya. Mm-mm. Eh, dari akun-akun yang mungkin kita nggak suka malah, tapi kita jadi kepengen tahu terus terus apa sih yang ini, akhirnya kan komentar negatif lagi, timbul konflik lagi seperti itu. Terus ada juga yang suka membuat konten-konten apa, menyerempet bahaya, yang penting dia dapat pengakuan. Iya, Pernah kan ya kita lihat ya, pernah, yang pernah. penting misalnya itu berbahaya sebenarnya dengan jiwa dia, tapi ya demi konten tadi seperti itu. Nah, itu sudah munculnya gangguan seperti itu. Oke, ini yang masalah stalking tadi juga nih Mbak, ketika kita buka Hmm. profilnya di Instagram, kita malah makin benci. Kenapa? Karena makin iri sebenarnya lihat lihat postingannya Nah, itu gitu dia. kan. Ya. Jadi kan sebenarnya dorongan untuk dia stalking itu karena itu, dia penasaran kok dia bisa begitu sih, seperti itu kan. Kok yang Oke, oke. dulunya mungkin kita kenal ya, kita kenal dulu nggak begitu kok bisa begini. Nah, itulah. Jadinya faktor kecemburuan ya, kecemburuan tadi bisa memicu gangguan ke kita sendiri gitu loh. Oke. Padahal nggak Di ada manfaatnya kan. Benar-benar. Tapi di setiap media sosial sebenarnya sudah ada kebijakan privasi yang kayak misalnya konten-konten yang relate dengan kita gitu ya Mbak, misal atau misalnya Mm-mm. konten-konten yang tidak pantas untuk anak-anak di usia 13 tahun ke bawah gitu. Nah, sebenarnya sudah ada Mm. filter-filter seperti itu. Tapi mengingat Mm. semua orang boleh bersosial media, mungkin tidak begitu ketat untuk aturan-aturan yang begitu. Nah, pada usia berapa sih Mbak Uli orang-orang ini rentan terhadap gangguan mental ketika bersosial media? Sebenarnya di setiap rentang usia tuh bisa ya punya resiko ya, baik Mm-mm. dewasa, remaja, anak gitu. Tapi memang tergantung bagaimana personalnya. Cuman yang paling rentan tuh sebenarnya di anak dan remaja ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena kalau remaja ini ya, remaja ini kan itu adalah fase di mana dia masih cari jati diri. Dia menggunakan media sosial itu untuk membanding, menjadi media banding untuk dirinya gitu loh. Itu. Nah, anak-anak juga gitu kan, anak-anak kadang bisa mengakses sesuatu yang sebenarnya belum pas untuk di umurnya. Gitu. Iya. Saya pernah menemukan video itu tentang dua anak laki-laki perempuan, kayaknya usia antara kelas 3 kelas 4 SD gitu ya. Dia diwawancarai. Tentang hubungan kalian apa? Mereka bilang berpacaran seperti itu. Terus mereka udah punya panggilan nih, Umi dan Abi seperti itu kan. Wah, Nah, eh, terus apa harapan mereka, ditanyakan? Ya, semoga langgeng-langgeng aja tidak ada pelakor. Nah, untuk anak seusia gitu sudah punya pikiran seperti itu tadi akibat dari mengakses sesuatu yang belum tepat, gitu kan? Dan dia iya. tidak didampingi atau mendapatkan pengarahan dari orang terdekat, orang tua dan sebagainya. Bagaimana sih caranya bersosial media yang aman dan sehat seperti itu. Nah, kalau remaja tadi juga bisa mengundang resiko loh, seperti resiko yang pelanggaran aturan dan sebagainya. Oke, itu juga Ya. jadi konten yang viral sih Mbak waktu itu kayak ditanya-tanya gitu ya, diwawancarain Hmm. padahal anak-anaknya masih bocil gitu loh, Iya. umur-umur 15 tahun ke bawah lah gitu, bocah-bocah SMP gitu Heeh, ya. Oke. heeh, Terus Mbak ini tentang viral sih. Tentang viral. Jadi heeh. di sosial media itu sekarang kita udah bisa beli fitur promosi. Jadi kita
upload video kita, terus kita beli fitur promosi untuk viral gitu kan. Jadi kalau misalkan Hmm. ada orang viral nih di sosial media, kemungkinan itu adalah dengan dia membeli yang namanya si fitur promosi ini. Tapi kemudian Hmm. apakah baik ketika kita terobsesi untuk menjadi viral dengan cara yang begitu? Membeli ya, berarti membeli Hmm. fitur viral. Kadang tuh kita banyak di sosial media, oh ya udah deh yang penting viral gitu, mau berapapun yang penting viral gitu. Itu gimana tanggapan Mbak Heeh. Uli? Ya sebenarnya tadi kan yang saya bilang semacam kayak gangguan yang low forum frustration tolerance itu ya, bahwa dia bisa melakukan apapun yang penting dia mendapat pengakuan seperti itu kan ya. Sebenarnya Iya, kalau viralnya untuk suatu tujuan yang menginspirasi, yang baik sih nggak apa-apa ya. Kan karena emang media sosial itu di apa dibuat untuk orang mengekspresikan diri gitu kan. Tapi kalau untuk sebuah konten-konten yang sebenarnya mengundang resiko juga kayaknya gimana ya, mesti dipertimbangkan lagi gitu loh. Kecuali kalau untuk yang viral sesuatu yang menginspirasi gitu kan, yang bisa motivasi atau mungkin dia mau berjualan sesuatu yang bermanfaat gitu sih nggak masalah ya. Nah, cuman tadi kembali kepada bagaimana sih isi kontennya gitu loh. wow. Iya. Oke Mbak Uli, kita sambung lagi ya. Ini Baik. ada pertanyaan nih Mbak dari WhatsApp dari Mbak Dila di Bidara Cina. Katanya Mbak Mm-mm. Uli rekomendasi umur anak yang boleh bersosial media itu di umur berapa sih Mbak? Kadang suka kebobolan anak minjem HP terus scrolling sosial media gitu. Iya. Silakan Mbak Uli. Jadi sebenarnya sih kalau untuk usia anak-anak ya masih usia TK dan em, 3 tahun sampai 5 tahun itu sebenarnya mereka tuh masanya bermain ya. Tapi kebanyakan saya lihat nih pola asuh sekarang itu Iya, anak dikasih apa handphone, kasih tab dan sebagainya supaya diam karena mereka nonton sebuah tontonan ya, walaupun buat anak-anak. Tapi akhirnya apa? Banyak yang saya temui ketika melakukan tes IQ di usia-usia segitu tuh, mereka ada yang mengalami speech delay ya, misalnya kebanyakan mengalami speech delay karena mereka tidak dilatih pada usia itu untuk banyak ngobrol, berkomunikasi gitu kan, karena mereka hanya bisa melihat apa tontonan aja. Terus mereka lebih cenderung kadang merekam apa yang mereka tonton seperti bahasa, ya kan? Di rumah kan kalau kita kan menggunakan bahasa Indonesia gitu, tapi ada yang menggunakan bahasa-bahasa asing yang mungkin ntar mbaknya nggak tahu seperti itu. Dan iya, ada kecenderungan kalau orang tua bekerja tuh anak apa diserahkan orang yang mengasuh, entah itu pengasuh atau neneknya tuh dikasih media itu untuk supaya lebih anteng gitu loh. Ini sebenarnya untuk perkembangan mereka juga kurang bagus ya. Mereka butuh sosialisasi, mereka butuh bermain gitu loh. Jadi kalau yang sudah bisa dikasih itu biasanya sudah mulai ada proses belajar di sekolah ya, seperti SD, karena misalnya mereka butuh media itu untuk mengakses informasi gitu loh. Seperti oke itu. oke. Jadi sebenarnya harus tetap diawasi, begitulah intinya ya Mbak Uli ya. Iya, bukan cuma anak-anak loh ya, remaja juga loh ya. Remaja, mahasiswa juga tetap harus kita awasin. Oke oke. Mbak Dila, Mbak Uli ini ada pertanyaan lagi nih dari WhatsApp aku Mm-mm. bacain ya. Oke. Oke. Mbak Uli mau tanya, saya ini sudah umur 20 tahun, tapi bersosial media Mm-mm. setiap hari karena memang menunjang kebutuhan kuliah saya. Tapi tidak jarang Mm-mm. bersosial media itu sebenarnya mengganggu aktivitas sehari-hari terutama waktu tidur. Gimana Mbak tipsnya manajemen waktu bermedia sosial yang baik? Silakan Mbak Uli. Oke. Jadi gini, pernah ada hasil dari penelitian dari Journal of Social and Clinical Psychology itu menyatakan bahwa mahasiswa yang menyediakan waktu hanya 10 sampai 30 menit melakukan bersosial media itu mereka memiliki citra diri yang lebih baik ya. Mereka punya konsentrasi dan fokus yang lebih baik untuk beraktivitas gitu. Jadi itu sebenarnya kembali kepada kita. Kalau memang itu kita harus mengakses media sosial untuk keperluan tadi kuliah itu, ya silakan gitu kan sepanjang itu apa sudah terpenuhi. Kita mau misalnya agak rekreasi sedikit kita nonton-nonton apa film yang menghibur boleh, tapi jangan sampai mengganggu sebuah hal yang rutin seperti istirahat ya. Kebanyakan nih pengguna yang edik itu mengalami insomnia karena ya itu tadi adanya kesenangan dengan meningkatnya hormon dopamin, mereka mengulang-ulang terus sampai akhirnya rasa ngantuk tuh nggak ada gitu kan. Efeknya kemana? Akhirnya ke fisik, ya kan? Mereka Iya, menjadi satu mengalami insomnia, kemudian tidak bisa fokus, ya kan?
mengalami obesitas, kecenderungan mengalami hipertensi, diabetes juga mungkin bagi yang sudah usia usia separuh baya seperti itu. Gitu. Jadi memang Oke. harus kembali kepada kita ya untuk melakukan manajemen eh, waktu, juga kita melakukan manajemen stres untuk menyikapi apa yang terjadi di media sosial dan juga emosi kita. Kembali Berarti kepada kita semuanya. sebenarnya selain dari gangguan mental, ada gangguan fisik juga tadi ya, Mbak Uli ya, Ada, yang ada disebabkan. gitu kan. Kita lanjut lagi tadi pembahasan kita sampai dampak Oh iya, selain tadi dampak dampak secara kesehatan fisik ya. mental ya, ada juga dampak secara Mm-mm. fisik dari penggunaan sosial media. Silakan Mbak Uli. Oke, jadi kalau yang secara fisik itu kan kalau misalnya seorang sudah edik ya dengan penggunaan sosial media itu mereka benar-benar yang waktunya kayaknya dihabiskan untuk itu. Misalnya contohnya tuh ada seorang teman saya gitu ya, begitu suaminya Mm-mm. sudah berangkat dia akan langsung masuk kamar, setel AC gitu kan, dan udah tuh dia seharian akan mengakses sosial media sampai lupa rasa lapar katanya. Tapi lama-lama yang dialami adalah dia merasa mengalami obesitas kan yang harus ke fisioterapi karena jarinya itu mengalami ketegangan otot tidak bisa digerakkan dengan leluasa sakit karena seringnya men-scroll Hmm. HP seperti itu ya. Jadi ada juga pengaruhnya secara fisik. Wah, ini juga nih DFM-nya mungkin kalau scrolling itu kan enaknya sambil rebahan ya Mbak Uli ya. Nah, iya Kadang tuh kebanyakan rebahan. rebahan jadinya kurang gerak. Terus mata ya, kita juga ada dampak ke mata ya karena sinar dari HP itu kan sangat rentan untuk eh, apa kornea mata kita ini loh. Oke, Gitu. bener banget. Tapi sekarang nih, Mbak Uli, fenomena yang lagi tren juga di sosial media itu biasanya di kolom komentar atau juga di postingan itu tentang Hmm. buzzer. Buzzer sosial media. Apalagi kemarin waktu kemarin lagi kontestasi politik ya. Itu kan banyak banget Mm-mm. ya Mbak ya, yang kayak komenan-komenan template, terus yang kayak kalau kita mencoba untuk berkomentar Mm-mm. sebenarnya untuk menyuarakan apa yang menurut pikiran kita, pemikiran kita gitu, dicantumkan dalam sebuah komentar dan kita dihujat di situ. Itu juga berdampak ya Mm. Mbak ya sama kesehatan mental seseorang. Eh, sangat. Jadi gini, kalau yang tidak bisa menerima ya dan tidak siap untuk bersosial media, nanti akan mengalami hal itu bisa berdampak kepada dia mengalami tekanan ya kan. Makanya kalau segala sesuatu yang sekiranya itu bagi diri kita tuh kayaknya sudah nggak nyaman, kalau model kayak saya terus misalnya kan ada WAG kita di invite ya, tapi di Mm-mm, situ ya. membicarakan politik. Tapi karena saya tidak terlalu tertarik dengan politik, saya cuma buka kecuali kalau ada berita duka cita atau sakit baru saya komentar gitu ya. Tapi kalau udah isinya tentang postingan yang posting video tentang ini udah saya langsung clear chat karena nanti menimbulkan ketidaknyamanan di saya seperti itu. Jadi kita memang memanajemen diri sendiri seperti itu. Oke, DFM. Jadi sebenarnya nggak salah kan kalau kita ikutan berkomentar, tapi harus siap-siap nih Salah. mentalnya harus kuat ya Mbak ya. Ya itu tadi kan ada nggak mungkin kan semua orang pasti sama pemikiran sama kita kan. Hmm. Ada yang saya pernah tuh posting waktu mau pemilu bahwa meskipun pilihan kita berbeda tapi kita tetap satu gitu. Saya kan cuma berpikir eh, apa kita berbeda tapi kita tetap menjadi satu gitu. Nah, jadi kan salah dong persepsinya. Jadi Oke, orang benar. punya persepsi sendiri gitu loh. Oke, Gitu. berarti sebenarnya nggak apa-apa, yang penting ya harus tahan mental lah ya Mbak ya. Ya, Apa? kalau misalnya memang itu membuat tidak nyaman, ya sudah kita hentikan. Kita sendiri yang mengerem gitu. Nah, Kan? sekarang Mbak Uli, gimana cara kita nge-treat atau istilahnya menghadapi, memberikan masukan kepada mungkin teman kita atau keluarga kita yang mengalami gangguan mental ya karena sosial media. Hmm. Iya, kalau kita misalnya kita melihat seseorang orang terdekat gitu sudah mengalami disfungsi dalam kesehariannya, gitu kan? Misalnya kalau sampai dia sudah malas bergerak gitu kan ya, malas berinteraksi, mengisolasi diri, itu kita harus kita harus bantu gitu loh. Maksudnya kalau dia tidak bisa mengatasi diri sendiri, mungkin kita harus ajak dia untuk ke yang ahlinya ya untuk berkonsultasi gitu kan, karena kan bisa mempengaruhi tadi emosi, pikiran dan perilaku lama-lama kan. Terus yang kalau misalnya memang kelihatan dia juga mengalami dampak secara fisik, ya kita bantu dia berobat. Tapi kita tetap masih masukan bahwa ini semua kan akibat dari kamu yang tidak ini. Jadi kita juga harus bergerak. Tapi itu tadi kita berikan masukan kenapa sampai begini gitu kan. Makanya kenapa yang sudah menjadi orang tua wajib melakukan intervensi kepada anak-anak dalam kebijaksanaan menggunakan sosial media. Oke, masih di bawah pengawasan orang tua ya Mbak Uli ya. Iya, kan mahasiswa juga masih loh. Pernah dengar nggak ada mahasiswa yang akhirnya terlibat pinjol ya?
terlibat pinjol Mm-mm. karena ingin dia membandingkan apa yang di tren di mana di sosial media, dia ingin seperti itu, tapi dia memiliki keterbatasan secara ekonomi. Akhirnya dia Oke. memberikan pinjol. Sementara kan dia belum berpenghasilan. Akhirnya itu bisa berdampak nanti ke depan ketika dia sudah berumah tangga, misalnya mau mau ambil KPR atau apa berurusan dengan bank, itu bisa kena BI checking, ya Mm-mm. kan? Terus ada yang pernah kan kejadian mahasiswa akhirnya menganiaya temennya yang karena temennya ini memiliki kelas sosial yang di atas, dia menganiaya temennya seperti itu. Akhirnya kan berurusannya dengan apa? Dengan hukum lagi. Oke, Gitu. kalau gitu deh Feman ya. Jadi sebenarnya sekarang sudah ada fitur yang menautkan akun orang tua dengan akun anaknya begitu ya Mbak Ulia. Jadi orang tua tetap bisa Mm-mm. memantau, mengontrol apa Mm-mm. apa konten-konten yang dikonsumsi oleh si anak. Jadi lebih lebih Mm-mm. mawas diri aja gitu, lebih terpantau Ya, aja. terutama Oke, bagi yang orang tua bekerja gitu kan ya, seperti itu sebaiknya memang digunakan supaya mereka bisa mantau. Karena kan kita nggak bisa percaya dengan orang rumah sepenuhnya. betul banget. Tuh. Mbak Uli, terakhir mungkin tips untuk menghindari pengaruh negatif akibat media sosial. Silakan Mbak Uli. Oke. Jadi kita terhadap sosial media itu atau media sosial ya, kita tuh sudah tidak bisa menolak bahwa itu memang akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi yang perlu diwaspadai adalah bahwa manajemen diri kita untuk menggunakannya dengan bijak, yaitu manajemen tadi emosi, terus manajemen waktu, ya kan. Nggak ada salahnya kita juga mengistirahatkan HP ini untuk kita matikan. Jadi kalau tidur tuh jangan dalam posisi juga harus nyala di samping kita gitu kan, seperti itu. Terus kita belajar berinteraksi dengan dengan orang secara tatap muka. Ini yang kecenderungan ini mulai menghilang nih kan ya. Kita Iya, bisa melakukan hobi, melakukan kesenangan, atau kita juga bisa kok mengakses informasi itu dari TV, dari buku, ya kan, seperti itu. Terus lakukan rekreasi kecil, bisa ngobrol dengan keluarga. Jadi kan itu lepas ya dari ketergantungan dengan HP ini gitu loh. Kan kita sedih kalau ngeliat misalnya ada di sebuah restoran satu keluarga sedang makan tapi semua sibuk. Sibuk dengan nggak ada obrolan seperti zaman dulu gitu kan ya. Kita saling bercerita. Makanya kenapa tetap di rumah itu dilakukan satu waktu di mana kita menciptakan bonding ya dengan anak-anak itu seperti di meja makan. Kita iya. ngobrol tentang kegiatan mereka, gitu kan, apa sih masalah mereka. Jadi harus ada waktu meskipun kita tidak meninggalkan HP 100% seperti itu. Oke, jadi gitu kita harus bisa mengontrol diri kita bersosial media, bukan sosial media yang mengontrol kita harus melakukan apa, begitu Iya, ya Mbak Uli ya. betul. Terima kasih banyak untuk Mbak Uli Handarini, SH, SPSI, MPSI, Psikolog Humanika Consulting untuk hari ini ya Mbak Uli ya. Sama. Terima kasih juga untuk DFM yang sudah menyimak, yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nanti videonya kita post seperti biasa di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas juga operator dan juga Mbak Wuli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.